Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya atas nama Flavianus Rimas mau menjelaskan apa saja dampak korupsi terhadap suatu negara. Korupsi memiliki pengaruh yang negatif bagi suatu negara. Akibat tindakan korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi suatu negara. Berikut dampak dari korupsi. Yang pertama, dampak terhadap ekonomi. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara, mana mungkin suatu masyarakatnya bisa makmur. Semua proses ekonomi dijalankan oleh oknum yang korup. Hasil dari dampak korupsi terhadap ekonomi yakni lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, turunnya produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, serta meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak korupsi terhadap suatu negara adalah dampak terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat tindakan korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Salah satu di antaranya yaitu tingginya tingkat pengangguran. Kemiskinan suatu negara disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Dan salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di suatu negara adalah berkuasanya para pelaku korup. Yang kedua, terhambatnya dalam mengatasi kemiskinan. Pada dasarnya, pemerintah telah memiliki rancangan dan anggaran dalam mengatasi masalah kemiskinan. Namun, banyaknya pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi, salah satunya yaitu dengan cara menyalahgunakan anggaran pemerintah yang diberikan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang pada akhirnya berakibat pada lambatnya dalam mengetas masalah kemiskinan. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Meluasnya para pelaku koruptor akan berimbas terhadap sulitnya mengakses informasi bagi masyarakat miskin, khususnya dalam masalah pekerjaan, karena anggaran yang diberikan untuk periklanan telah disalahgunakan oleh para koruptor, sehingga akhirnya masyarakat miskin sulit mendapatkan pekerjaan dan bahkan tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran. Yang keempat, kurangnya solidaritas sosial. Banyaknya para pelaku korup juga mempengaruhi terhadap sifat kebersamaan, karena pelaku korup hanya bergantung pada uang. Dampak korupsi terhadap negara yang ketiga adalah dampak terhadap aspek politik dan demokrasi. Politik merupakan salah satu sarana dalam melakukan korupsi. Karena banyak para pelaku politik melakukan tindakan korupsi, beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat tindakan korupsi di dunia politik. Di antaranya yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Biaya politik yang tinggi bisa membahayakan terhadap partai politik itu sendiri. Karena hal itu bisa menjadi salah satu pendorong seorang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, apabila partai politik sudah dikenal dengan
anggotanya yang melakukan korupsi, maka publik tidak percaya jika partai tersebut menang dalam suatu pemilihan. Yang kedua, munculnya pemimpin yang korupsi. Politik uang merupakan salah satu penyebab para pemimpin melakukan korupsi, karena banyaknya pengeluaran dana atau uang yang dia gunakan ketika menjadi calon, berimbas bagaimana dana atau uang tersebut kembali, sehingga jalan yang dia lakukan adalah dengan cara korupsi, sehingga jalan yang dilakukan adalah mengambil uang untuk membayar dana yang sebelumnya dia pakai. Yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan banyaknya pelaku korupsi, khususnya di dunia politik, menjadikan kedaulatan negara berada di tangan kelompok-kelompok tertentu dengan partai politiknya masing-masing, yang pada dasarnya kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa partai politik yang memegang kedaulatan negara dan rakyat tidak mempunyai kekuasaan terhadap kedaulatan negara, dan bahkan rakyat dibabi butakan oleh partai politik. Dampak korupsi terhadap negara yang keempat adalah dampak terhadap aspek penegak hukum. Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap aspek penegak hukum. Di antaranya yaitu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Banyaknya para penegak hukum yang melakukan korupsi dan banyaknya berita yang tersebar di media massa terkait hal tersebut menjadikan publik tidak percaya terhadap suatu lembaga hukum terkait dengan proses hukum yang akan dilakukan. Lambatnya proses hukum. Ada beberapa faktor yang mengaruhi para penegak hukum memperlambat proses hukum. Suatu masalah diantaranya itu hukum dapat dibeli. Yang kedua, sulit mendapatkan bukti. Dan yang ketiga, kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Dampak korupsi terhadap negara yang kelima adalah dampak terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Meluasnya tindakan kejahatan korupsi juga berdampak terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara. Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara. Di antaranya yaitu yang pertama, lemahnya alutsista dan SDM. Banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan alutsista yang canggih tidak menjamin keamanan suatu negara, karena banyak pejabat pemerintah yang korupsi terhadap anggaran tersebut, sehingga alutsista yang kita miliki terbatas dan terbilang masih belum canggih, serta lemahnya SDM yang mempengaruhi kurangnya dana untuk melakukan latihan. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Ketika alutsista yang memiliki suatu negara itu sudah lemah, maka otomatis pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah perbatasan negara akan lemah pula. Yang keenam, dampak korupsi terhadap suatu negara adalah dampak terhadap aspek lingkungan. Beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap lingkungan.
Di antaranya yaitu pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Lingkungan yang baik tercipta karena adanya infrastruktur yang baik pula. Namun, akibat dari pejabat pemerintah yang melakukan korupsi dengan menyalahgunakan anggaran untuk membangun infrastruktur tersebut akan menjadikan lingkungan tersebut tidak menjadi memadai. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Rusaknya suatu lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan hidup telah berkurang. Hal tersebut terjadi akibat dari pelaku korupsi yang telah mengambil hak masyarakat hanya demi kepentingan pribadinya. Dampak korupsi terhadap negara yang terakhir adalah dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah dapat menyebabkan peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif. Yang kedua, etika sosial politik yang kurang hidup. Yang ketiga, tidak efisiennya birokrasi. Dan yang keempat, memperlambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Mungkin itu saja materi yang saya berikan pada kesempatan ini. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua.